ayat 6. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab Amsal pasalnya ke-22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya persilakan untuk Pendeta Paulus Daun boleh memimpin firman Tuhan hari ini. Protokol kesehatan ya, saya semprot dulu dah. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Lama sekali tidak ketemu ya. Lama juga saya tidak berkhotbah. Di antaranya oleh karena pandemi ini ya, kurang lebih 2 tahun lebih kan ya. Tapi bersyukurlah pagi ini kita bisa bertemu dan melihat gereja dibandingkan yang lalu, boleh katakan cukup maju ya, cukup maju. Ini bersyukurlah dan juga melihat saudara dalam keadaan baik dan sehat. Semua adalah anugerah. Nah, saya diminta untuk berbicara dalam bulan keluarga. Kalau bicara mengenai keluarga itu ruang lingkupnya sangat-sangat luas. Ya. Mungkin 1-2 semester nggak habis tuh ya, kalau di STT. Ya. Saya kan dosen juga, saya tahu itu. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, kurang lebih ya, saya kira tidak cukup. Oleh karena itu saya fokuskan untuk membicarakan tanggung jawab ya, orang tua terhadap pendidikan anak-anak. Saya fokuskan ke sana agar supaya agak terarah dan diharapkan minggu-minggu berikutnya dalam bulan keluarga, ya, pendeta yang membawakan firman Tuhan akan membicarakan lebih lanjut daripada apa yang kita dambakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Nah, tadi sudah dibacakan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 ya. Didiklah orang muda menurut jalannya yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyiapkan diri untuk menerima firman-Mu. Berikanlah hikmat surgawi agar kami boleh mengerti firman-Mu ini. Berikanlah kelemah lembutan, kerendahan hati untuk kami boleh menerima sabda-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan di dalam mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah. Kami sudah siap mendengar, menerima, demikian pula untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam hal mendidik anak-anak kita. Bagian firman Tuhan melalui Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa, dia mengarahkan orang-orang pada zaman dulu, saya kira juga sampai pada zaman sekarang ini. Melalui satu ayat ini mengungkapkan secara tuntas tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda itu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Mandarin itu dikatakan, didiklah anak-anak itu. Xiao yang hai tung tang zhou ta de tao lu. Didiklah anak-anak itu. Didiklah orang muda itu. Dari sini Tuhan mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya tahu mencetak anak, ya, tetapi juga tahu akan tugas dan tanggung jawabnya. Waktu pemerintah melaksanakan program keluarga berencana, ya, bagus-bagus sih, tapi yang lebih tepat saya kira sesuai dengan Alkitab bukan keluarga berencana, keluarga bertanggung jawab. Kita boleh mempunyai anak sebanyak-banyaknya, firman Tuhan katakan, tetapi ada batasnya, yaitu harus bertanggung jawab. Dan saya yakin kalau orang tua yang mau bertanggung jawab, berani enggak dia mempunyai anak sebanyak-banyaknya? Saya kira tidak. Ya, tidak. Karena bukan aja melahirkan anak, tapi kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Dikatakan, didiklah anak-anak itu, didiklah anak muda itu, orang muda itu. Didiklah. Dan ini adalah perintah Tuhan, bukan himbauan. Sebab itu orang tua sebagai orang tua di dalam Tuhan bertanggung jawab anak yang diberikan kepada kita sebagai titipan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan kepada saya. Oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab mendidik mereka. Saya tahu banyak sekali orang tua masa kini menghadapi situasi kondisi yang luar biasa. Tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan nyata menyebabkan orang tua bukan saja yang menjadi ayah, demikian pula yang menjadi ibu harus bekerja keras. Sebab bukan saja ayahnya harus bekerja, bahkan ibunya juga bekerja. Sebab itu dunia sekarang boleh katakan orang tua sibuk dalam mencari nafkah. Tetapi yang menjadi masalah karena saking sibuknya lalu melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang diwajibkan oleh Tuhan, yaitu mendidik. Orang Tionghoa lebih-lebih luar biasa. Kalau melihat uang matanya jadi biru, kuning, merah. Pendeknya di mana ada uang dia kejar. Sebab itu orang Tionghoa kalau cari duit bekerjanya luar biasa. Bukan aja pagi, siang, sore, bahkan kalau perlu malam. Apa salah kita mencari uang? Tidak salah. Tetapi akan menjadi masalah apabila karena fokus kita mencari uang, akhirnya menjadi orang yang beruang. Bukan banyak uang, menjadi beruang yang ganas itu. Karena uang apa saja dia lakukan lalu melalaikan tugas tanggung jawabnya yang dicanangkan, yang dicantum dalam firman Tuhan, yaitu anakmu harus bertanggung jawab dididik. Sebab itu banyak orang tua sekarang melalaikan. Yang menjadi ayah sibuk, menjadi ibu sibuk, lalu anak-anaknya dipercayakan kepada suster, dipercayakan kepada babu, pembantu rumah.
Lalu bagaimana saudara? Pendidikannya dipercayakan kepada suster, kepada pembantu rumah tangga. Saya tahu banyak suster, pembantu rumah tangga baik, bertanggung jawab. Tetapi salahlah apabila orang tua yang mempunyai tugas tanggung jawab mendidik lalu menyerahkan pendidikan itu kepada orang lain. Itu namanya orang tua yang tidak bertanggung jawab. Karena apa saudara? Karena kebutuhan anak-anak kita, dia memiliki kebutuhan yang khusus. Yang tidak bisa digantikan oleh orang lain kecuali orang tuanya. Ada sesuatu kebutuhan. Kalau sampai kita melalaikannya saudara, mungkin tatkala anak-anak kita masih kecil, kita tidak melihat dampak karena kelalaian kita di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tetapi tatkala anak-anak kita menanjak ke usia remaja, apalagi tatkala menjadi pemuda, barulah kita akan merasakan akibat sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kita melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang melakukan tindakan bukan saja kenakalan, tetapi kenakalan yang mengarah kepada tindakan kriminal. Karena apa? Kalau saudara selidiki, mereka itu bukan anak-anak orang miskin, tidak. Anak-anak orang kaya yang berpangkat, yang berpendidikan. Tetapi mengapa anak-anak mereka bisa menjadi demikian? Karena kelalaian orang tua menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di dalam hal mendidik anak-anak mereka. Sebab itu Salomo mengingatkan, ini sudah mengingatkan kita. Kenapa saudara kalau kita melanggar firman Allah, akibatnya saudara, tatkala saudara melihat anak saudara melakukan tindakan-tindakan kejahatan, apalagi tatkala melihat anak-anak kita berkenalan dengan penjara, waktu itu saudara mau menarik kembali anak-anakmu, baik dengan uang pun, harta kekayaan apapun, bahkan air mata, saudara tidak akan memperolehnya. Oleh karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, didiklah mereka. Jangan saudara melalaikan. Seperti pepatah mengatakan, menyesal dahulu berpendapatan, tetapi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Saudara tidak melihat apa tingkah ketidakbertanggung jawab kita pada hari ini, itu akan membawa dampak untuk di kemudian hari. Kalau saudara benar-benar menyayangi anakmu, walaupun di sini bukan semuanya sudah punya anak ya, menikahnya tidak, pacar aja tidak. Apa tidak relevan untuk berita firman Tuhan pagi? Tetap. Memang saudara sekarang belum mempunyai pacar, tapi kan akan punya. Memang saudara belum menikah, kan akan menikah. Saudara mungkin sekarang belum punya anak, tapi kan akan mempunyai anak. Sebelum semuanya itu terjadi, saudara, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Tugas dan tanggung jawab mendidik anak-anak kita. Lalu yang kedua, saudara, firman Tuhan mengatakan, didiklah. Arti mendidik di sini juga memberitahukan, bukan hanya tahu mendidik, tetapi tahu caranya mendidik. Apa artinya mendidik? Yaitu supaya anak-anak kita dari tidak tahu melalui pendidikan menjadi tahu. Guru-guru, dosen juga begitu. Mendidik yaitu supaya mahasiswa-mahasiswanya dari tidak tahu menjadi tahu.
Demikian pula orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk mendidik mereka supaya anak-anak kita ini dari tidak tahu menjadi tahu. Ini digariskan oleh firman Tuhan. Sebab itu mendidik anak-anak bukan saja menjadi tugas tanggung jawab kita, dan juga kita mempunyai tugas dan tanggung jawab benar-benar caranya mendidik anak-anak kita. Sekarang orang tua di dalam hal mendidik bukan mendidik sebenarnya. Boleh katakan dia melampiaskan nafsu kemarahannya. Sebab itu kita melihat ada orang tua begitu marah melihat anaknya nakal, langsung apa saudara? Marah. Langsung ambil rotan, pukul. Apakah Alkitab melarang cara mendidik dengan marah dan memukul itu? Tidak boleh. No. Alkitab jelas-jelas mengatakan orang tua di dalam hal didik boleh memarahin anaknya. Boleh memukul anaknya, bahkan dikatakan dengan tongkat memukul anak, melepaskan anak itu dari neraka. Sebab itu bolehkah kita mendidik anak-anak dengan marah dan memukul? Boleh. Tetapi cara mendidik adalah supaya anak dari tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu saudara-saudara, tatkala saudara sebagai orang tua mau memarahin anak, mau memukul anak, sebelumnya rasio kita berjalan. Bukan emosi kita yang berjalan. Cara firman Tuhan di dalam hal mendidik yaitu lebih dominan rasio kita pakai daripada emosi kita. Oleh karena itu boleh nggak kita memarahin? Boleh. Tapi bukan emosi yang jalan di depan, tapi rasio kita yang berjalan. Artinya sebelum kita memarahin anak, mesti kita menggunakan pikiran kita, mengapa saya mau memarahin anak saya? Dalam rangka mendidik supaya dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, tatkala kita berpikir sampai di sini, lalu tatkala kita mau memarahi, kita akan mempergunakan kata-kata yang tepat pada sasarannya dalam rangka anak yang tidak tahu ini menjadi tahu. Orang tua sekarang bukan begitu. Begitu dia marah melihat anaknya nakal, langsung marah. Lalu yang keluar dari mulutnya apa? Kata-kata kotor, kata-kata kasar. Saudara, saya rasa pernah merasakan ya, waktu saudara kecil, orang tua saudara memarahin apa? Keluar, saya dari pendeta kan nggak boleh kasih contoh yang konkret, tapi saudara akan tahu kan? Kita ambil rotan mau pukul. Lebih dominan pakai rasio kita daripada emosi kita. Dengan apa? Sebelum mukul kita harus berpikir, mengapa saya memukul? Bukan untuk melampiaskan kemarahan karena melihat anak nakal, tidak. Mengarahkan anak ini supaya jangan nakal bagaimana? Kita pakai alat boleh, tidak boleh. Tetapi oleh karena tahu tujuan kita mendidik adalah untuk supaya anak ini dari tidak tahu menjadi tahu, maka lalu kita mempergunakan alat-alat. Bukannya sampai merugikan atau merusak tubuh anak kita, mempergunakan alat-alat yang jangan sampai menyakitkan sekali anak-anak kita. Kan tujuan kita bukannya untuk menyakitin dia, untuk mengarahkan.
Pada waktu masih remaja saya tinggal di rumah satu famili. Wah, tatkala ibunya marah saudara, dia lihat itu rotan, kayu, untung tidak lihat besi ya. Wah, langsung dia hantam, dia tidak lihat arahnya. Dia lihat kaki, dia hantam kaki, dia tubuh hantam. Kepalanya pun saudara, dia hantam itu. Saya waktu itu remaja, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukannya mengajar, ini mau membunuh. Harus kita tahu mengapa mengarah. Tahu untuk mendidik. Mengarahkan supaya anak ini dari tidak tahu menjadi tahu. Maka kita akan mempergunakan alat-alat yang seringan mungkin. Dan diarahkan ke tempat-tempat yang aman. Biasanya pantatnya dia itu jadi sasaran, empuk di sana. Keras sedikit tidak apa-apa itu. Tapi jangan tulangnya, kalau patah kan kita rugi. Tapi kalau emosi berjalan kan lupa semuanya itu. Makanya firman Tuhan mengingatkan, didik dia. Jangan saudara mengira anak-anak itu melakukan kejahatan, atau jangan bilang kejahatan, kenakalan itu mereka tahu, kita anggap dia tahu. Belum tentu saudara, belum tentu mereka tahu. Kalau melakukan ini salah, sebab itu kita arahkan supaya dia tahu ini salah, kamu jangan lakukan, supaya jangan kamu ulangi. Waktu itu saya ketua sinode dan juga gembala sidang. Saya juga ketua yayasan pendidikan. Satu kali anak saya nggak sebut yang mana ya, karena sering-sering saya sebut anak saya jadi contoh, pulang saya dikomplain ya. Papa jangan pakai contoh saya lah, malu lah saya. Soal itu saya nggak sebut siapa ya. Saya punya 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Tiba-tiba itu dia datang, "Pah, kepala saya pusing," katanya. Kenapa pusing? Waduh, ibu guru pakai itu, buku yang tebal, dia hantam kepala saya, Pak. Saya dengar ya, sebagai orang tua, marah sekali. Saya boleh menggunakan wewenang saya, pecat itu. Tapi saya nggak lakukan, saya panggil kepala sekolah. Saya beritahukan. Oh begitu ya Pak, iya. Tapi jangan bilang saya ya. Sebagai orang tua saya berhak, tetapi posisi saya tidak menguntungkan. Nanti saya dikira saya mempergunakan wewenang untuk menggencet. Beritahu kepada guru itu, apa artinya mendidik. Itu tatkala anak saya datang, Pak, saya pusing. Kenapa? Saya dipukul dengan buku yang tebal, kepalanya plak gitu. Saya mengatakan, kamu nakal sih. Tidak Papa, tidak nakal. Saya nggak tahu ngapa saya dipukul. Lalu diceritakan. Guru kelasnya ada urusan keluar tuh. Lalu dia, karena badannya besar, gemuk dia. Kelihatan berwibawa. Lalu dia disuruh berdiri di depan untuk mengawasi anak-anak. Tapi guru kelas nggak tahu anak-anak saya walaupun tinggi, besar badannya, agak tinggi begitu, kelihatan berwibawa. Tapi baiknya minta ampun, teman-temannya guyonan seperti apa. Lalu dia disuruh di depan, diketawain. Maka ributlah kelas itu. Tahu-tahu guru lain datang melihat, dikira anak saya berdiri, dikira dia yang menjadi biang keroknya, langsung dipukul. Ini bukan mendidik ini. Betul saya waktu itu marahnya minta ampun sebagai orang tua ya. Tapi saya masih ingat pendeta. Ini ada kalanya pendeta itu tidak boleh marah. Mau marah harus ditekan. Sebab itu banyak pendeta mati jantungan ya karena itu. Sebab itu Alkitab dengan jelas memberitahukan. Boleh marah gak? Boleh. Boleh pukul? Boleh. Tapi mengapa marah, mengapa pukul? Itu namanya mendidik. Supaya anak-anak kita yang tidak tahu menjadi tahu.
Kata-kata yang kita pakai adalah kata-kata yang tepat. Alat yang kita pakai, alat yang tidak menyakitkan, tetapi mengandung makna yang luar biasa di dalamnya. Sehingga anak kita, tak kala melihat orang tuanya marah, memukul itu bukan melihat hantu, tetapi melihat Tuhan. Tuhan dibalikkan jadi hantu. Melihat di dalam kekerasan orang tua, mengarahkan itu dia melihat kasih. Bukan melihat sesuatu tindakan kekerasan yang menyakitkan, yang merugikan, tidak. Anak saya, ini lagi saya sebut anak saya. Setelah besar, udah menikah itu, cuma belum punya anak. Udah hampir umur 40 itu. Dia cerita itu. Dia bilang saya nggak ngerti dulu waktu kecil. Mama itu nggak pernah pukul saya ya. Dan marahnya juga jarang. Tetapi dia bilang, begitu saya diomongin, aduh, air mata saya turun. Sejak itu dia mengatakan, saya tidak berani melakukan kesalahan. Ibunya, mamanya hanya beritahu, tidak boleh nak. Firman Tuhan melarang. Air matanya. Lalu dia kata, sejak itu saya tidak berani lagi melakukan kesalahan itu. Inilah yang dinamakan mendidik. Banyak cerita. Cuma saya khawatir Pak Joko marah-marah sama saya karena terlalu panjang. Agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah itu mereka yang minta loh, bukan saya. Satu kali anak saya pernah melakukan kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Kan dia orangnya gemuk, teman-temannya suka, orang tua murid juga suka. Guyonan dengan dia. Sebab itu kalau lihat dia gemuk, suka diundang makan ke rumah. Lalu orang tua meminta, ayo makan. Anak saya kalau dengar makan udah lupa semuanya, ayo pergi, ayo ikut dia. Tapi dia lupa, tidak memberitahu pada orang tua. Saya di rumah tunggu-tunggu, loh sudah jam begini harus pulang, kok tidak pulang itu. Di mana dia? Kami pusing, takut dia itu diculik, karena anaknya itu menyenangkan gitu loh. Orang lihat, gergetan, tapi saudara tahu ya bagaimana itu. Saya itu orang suka sama dia. Saya takut dia diculik. Cari-cari tahu-tahu dia di rumah orang tua temennya. Kenapa? Diundang makan katanya. Saya bilang lain kali nggak boleh ya. Kedua kali, ketiga kali juga dia melakukan. Mungkin karena ditawarin makanan, lupa dia, orangnya suka makan, kan gemuk dia. Yang terakhir saya jemput dia, bawa dia, boncengan. Lalu di belakang itu ada penginjil saya, waktu itu pakai motor. Waktu itu susah, pendeta punya mobil ya, punya motor aja udah syukur itu. Nah dalam sepanjang perjalanan saya bertanya, nak, kenapa kamu melakukan kesalahan sebanyak 3 kali dengan kesalahan yang sama? Kau ini sepertinya dablek ya, saya bilang. Tidak bisa diajar. Jawabannya apa? Dia bilang, Papa kan tahu orang melakukan kesalahan itu biasanya 3 kali, Papa. Wah, saya mendengar, saya mau ketawa, itu penginjil di belakang. Tapi saya tidak mau ketawa, kalau saya ketawa habis saya. Saya tahan ketawa saya. Betul juga ya. Kesalahan kan 3 kali, kenapa Papa marah? Ke-4 kali barulah. Kan begitu maksudnya. Saya tidak mau. Pulang ke rumah, saya langsung mengadakan persidangan. Saya menjadi hakim merangkap penuntut umum. Lalu mamanya jadi apa itu? Nggak boleh pembela dia. Tahu anaknya salah kan? Hanya sebagai pengawas saja lah. Lalu kakaknya di sana diam sebagai saksi. Waktu itu anak ketiga belum lahir.
Langsung saya suruh dia berdiri. Saya bertanya, kamu tahu apa kesalahanmu? Dia bilang, saya tahu. Apa itu? Dia sebut sebanyak 3 kali melakukan kesalahan tanpa beritahu orang tua. Saya pergi ke teman, sama papa mama khawatir. Salah tahu nggak? Iya, saya salah. Kalau salah itu bagaimana? Ya hukumlah. Hukum bagaimana? Pukullah. Pukul berapa kali? Ya 1 kali mau. Kesalahan begitu besar, pukul 1 kali saja, yang benar. Dia pikir, ya betul. 2 kali deh. 2 kali. Oh ya udah 3 kali dah. Betul? 3 kali. Ulur tangan. Saya ambil tahu enggak alatnya? Pakai lidi, sapu lidi dulu. Saya enggak pakai rotan apa, pakai sapu lidi. Saya pukul enggak keras-keras hanya tik, tik, tik. Enggak ada rasa apa-apa, tapi hebat. Sejak itu, dia tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama. Bukan kerasnya pukulan, tapi makna di dalam pukulan itu luar biasa. Itu mengapa banyak anak-anak Kristen tidak mau percaya Tuhan. Karena orang tua di dalam hal mendidik itu tidak benar. Dia bukannya melihat orang tua itu kasih Allah di dalamnya, tidak. Soalnya itu mati pun disuruh jadi Kristen, dia nggak mau. Saya lebih baik tidak jadi Kristen. Kalau menjadi Kristen sama seperti orang tua saya. Tapi tatkala orang tua mengarahkan yang benar dan melihat di wajah orang tua kita, bagaimanapun marahnya masih melihat kasih sayang orang tua terhadap anak. Tidak perlu kita paksa dia percaya Tuhan, dia akan percaya. 3 anak saya, semuanya lulus perguruan tinggi, semuanya sudah bekerja, semuanya sudah berkeluarga. Saya tidak paksa. Mereka sendiri mau percaya Tuhan, mereka sendiri mau dibaptis. Karena apa? Karena melihat orang tuanya, bukan karena pendeta. Pendeta kan orang biasa juga. Tetapi yang dilihat bukan pendetanya, tapi dilihat dari dalam kehidupan, di dalam berkeluarga. Oke, kalau nanti terlalu panjang, kita tidak pulang-pulang ya. Jadi yang berikutnya yang ketiga. Mendidik. Cara mendidik, isi pendidikan itu apa? Dikatakan apa, saudara? Didiklah orang muda itu menurut jalannya yang patut baginya. Jadi konten daripada pendidikan itu agar anak-anak ini berjalan di jalan yang patut, yang benar gitu. Tidak menyeleweng ke kanan, ke kiri, tetapi yang benar gitu, memang benar. Para pakar pendidikan, karena pakar pendidikan, saya tahu banyak karya tulisnya, saudara. Banyak pula sumbangsih yang ada di dalam konten buku itu untuk mengarahkan di dalam hal mendidik anak-anak supaya dia menjadi anak yang baik, yang benar. Saya menghargai sumbangsinya dan benar-benar memberi bantuan banyak di dalam hal orang tua mendidik anak-anaknya. Tetapi menurut saya, bagaimanapun hebatnya para pakar pendidikan, tidak ada yang lebih hebat daripada Alkitab sebagai buku pegangan di dalam hal mendidik. Maka firman Tuhan memberitahukan kepada saudara sebagai orang tua, bukan saja tahu mendidik dan mengarahkan supaya anak-anak kita ini ke jalan yang benar ini. Oleh karena itu kita melihat
Orang tuanya doktor bidang pendidikan, ibunya master di bidang pendidikan, tapi anaknya nggak karuan-karuan. Firman Tuhan mengatakan didik pada jalan yang patuh, yang mengarahkan pendidikan yang benar. Itu apa? Alkitab, tidak ada yang lain. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti benar karena dia itu kebenaran. Arti kebenaran itu apa, saudara? Tidak ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Apa yang dikatakan itulah yang benar. Jikalau saudara menginginkan anak-anak saudara berjalan di jalan yang benar, saudara, jangan lepas daripada firman Tuhan. Jangan saudara kira anak-anak kita itu nggak tahu. Dia tahu. Dari kecil yang kira nggak tahu, dia tahu, saudara. Lalu kalau kita mengarahkan dia, firman Tuhan bukan kata dia nggak tahu, dia tahu. Nah ini saya punya cucu 2 ini ceritanya. Satu perempuan, satu laki. Yang perempuan ini pada waktu umur 3 atau 4 tahun. Sekarang sudah remaja dia. Mungkin tahun depan udah ke perguruan tinggi itu. Waktu umur 3-4 tahun itu, ibunya meminta dia belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, bahasa Hokkien. Guru-gurunya siapa, saudara? Kalau Hokkien, ibunya yang ngajar, karena ibunya kan orang Medan. Kalau bahasa Inggris, papanya, karena papanya lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya saya lah ngajar lah. Nggak usah diajar pun dia tahu ya kan. Lalu bahasa Mandarin dia cari neneknya, istri saya. Istri saya tuh bahasa Mandarin boleh-boleh lah. Nah setiap kali mengajar, di samping mengajar dikasih tahu firman Tuhan tuh sama neneknya. Pada suatu hari neneknya poponya bertanya, namanya Aileen ya, Aileen, kamu kalau ikut testing bahasa Mandarin takut nggak? Aduh popo takutnya minta ampun dia bilang. Lalu pada waktu kamu takut gimana? Saya berdoa sama Tuhan Yesus loh popo. Hah? Kau berdoa ya? Umur 3-4 tahun loh ya? Berdoa ya? Apa yang kau doakan? Saya bilang, Tuhan Yesus tolong ya, supaya guru mengeluarkan soal itu yang saya pelajarin. Yang tidak, jangan sekali-sekali keluar. Lalu bagaimana? Luar biasa loh Tuhan Yesus loh, dengar doa saya loh. Yang keluar semua yang saya pelajari, yang tidak keluar loh. Lalu setelah itu bagaimana? Wah saya datang lagi pada Tuhan Yesus loh. Kenapa datang lagi? Datang popo, kan ditolong oleh Tuhan Yesus. Lalu minta terima kasih sama dia. Anak 3-4 tahun. Bisa berkata begitu. Ternyata anak ini, kalau kita didik dengan firman Tuhan, dia tahu itu. Dan ditanya, pernah nyontek enggak? Waduh, enggak pernah. Enggak pernah. Dia tahu. Lebih hebat anak saya. Pada waktu selesai SMU, sekarang udah, kalau enggak salah udah 50 tahun anak itu ya, sudah punya anak 2 ini. Waktu lulus SMU, dia mau ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi terpaksa berpisah dengan kami. Anak ini dari sejak lahir sampai SMU nggak pernah pisah dengan kami. Tapi untuk ke perguruan tinggi dia harus pergi ke Jawa, karena waktu itu di daerah. Pada waktu malam tatkala dia mau pergi, saya panggil dia. Saya katakan, nak, mulai besok kamu sudah lepas dari pengawasan papa dan mama. Karena kamu kan pergi ke Jawa, papa mama tidak bisa melihat secara langsung. Anak saya mengatakan, ya saya tahu papa. Cuma papa ada satu hal yang
mengganjel, yaitu Papa khawatir kalau kamu di Pulau Jawa, teman-teman para mahasiswa itu, Papa dengar brengsek-brengsek itu. Apa saja mereka berani lakukan karena nggak ada orang yang larang. Papa khawatir kamu terpengaruh. Dia dengan tenang menjawab, bagaimana saudara? Nggak apa-apa, enggak perlu khawatir. Walaupun papa mama tidak mengawasi saya, tetapi Tuhan mengawasi saya. Kenapa dia bisa berkata begitu? Itu jerih payah mamanya mengajar dari sejak kecil itu. Dan bagaimana saudara? Luar biasa. Sampai dia lulus perguruan tinggi, dia memegang komitmen itu. Nah setelah lulus dia kembali bersama-sama dengan kami. Waktu itu saya sudah pindah ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta dan tinggal bersama-sama dengan kami. Karena dia sekarang sudah sarjana, sudah besar. Sebab itu pengawasan saya tidak seperti dulu, seperti anak-anak. Saya percayakan, sebab itu pagi dia keluar, malam pulang. Pagi keluar, malam pulang. Pada suatu hari saya kaget sendiri. Anak ini pagi keluar, malam pulang, di luar kerja apa dia? Suatu kali saya panggil dia. Nah, Papa anggap kamu sekarang kan sudah sarjana, udah besar. Pengawasan Papa tidak seketat waktu kamu masih kecil kan. Saya tahu Papa. Cuma jangan kamu menyalahi kepercayaan Papa ya. Karena saya mengatakan maksud Papa apa? Jangan kamu melakukan sesuatu di luar itu, hal-hal yang tidak baik. Dia ngata, aduh Papa jangan khawatir lah. Kalau saya mau menjadi jahat, kenapa sekarang? Waktu menjadi mahasiswa, teman-teman saya mengajak saya mabuk-mabukan, saya tolak. Nyontek saya tolak, main perempuan saya tolak. Semuanya yang jahat-jahat narkoba saya tolak walaupun dikasih dengan cuma-cuma. Karena apa? Saya takut Tuhan. Sekarang saya lebih takut Tuhan. Betul saudara, dia pegang komitmen itu. Sampai sekarang mempunyai 2 anak. Dia pegang baik-baik komitmennya. Sebab itu 3 anak saya sampai sekarang dan saya yakin untuk seterusnya. Belum pernah melakukan sesuatu tindakan yang memalukan orang tuanya sebagai pendeta, apalagi memalukan Tuhan. Wah, anak Pak Pendeta hebat. Bukan pendeta hebat, Tuhan yang hebat. Karena apa? Karena dari sejak kecil firman Tuhan diberikan, diajarkan, sehingga dia tahu jalan mana yang harus dia pilih. Kalau saudara mau menjadi orang tua yang menyayangi anak saudara, demi untuk kebahagiaan anak saudara, saudara harus mengeluarkan pengorbanan melaksanakan firman Tuhan ini. Kalau tidak, saudara sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab, bukan saudara-saudara yang menderita, anak-anak saudara, cucu saudara pun ikut menderita oleh karena itu. Oleh karena itu saudara, kita tahu mengajar anak-anak ke jalan yang benar melalui firman Tuhan. Oleh karena itu umat Kristen, perhatikan perkataan saya. Bagaimana bisa mengajar anak-anak berjalan di jalan benar melalui firman Tuhan kalau saudara tidak tahu firman Tuhan itu? Itu banyak orang Kristen hanya tahu, punya Alkitab, bukan dibaca untuk memperindah lemari buku di rumah saja. Membuka Alkitab, membuka pada waktu pendeta di gereja, memberitahukan ayo buka Alkitab untuk kita renungkan, baru kita buka, setelah itu kita tutup. Kewajiban kita hanya tahu datang ke gereja, pulang udah. Nah orang tua Kristen yang demikian bagaimana bisa ngajar anak-anaknya berjalan di jalan yang benar? Takkan. Oleh karena itu pendeta selalu memberitahukan, umat Kristen, baca Alkitab. Bukan hanya untuk membekalkan diri, untuk membekali anak-anak kita.
Kalau saudara sendiri nggak tahu firman Tuhan, lalu bagaimana saudara mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita? Nah, cerita lagi ini, kehidupan ini. Kehidupan saya ini, pribadi ini, banyak saya kemukakan dalam hal ini untuk menjadi bukti nyata. Bahwa firman Tuhan ini bukan hanya berbentuk tulisan, dia akan berubah menjadi hidup. Dan berkhasiat berguna bagi kehidupan kita. Saya sebagai pendeta sibuk saudara, apalagi ketua sinode. Sering nggak ada di rumah. Sebab itu kepercayaan mendidik anak-anak itu saya serahkan pada istri saya. Istri saya dari kecil mengajar itu. Pada suatu hari, salah satu anak saya ngomong-ngomong gitu. Umur itu kalau tidak salah tidak sampai 5 tahun pada waktu itu. 3 tahun mungkin. Mamanya cerita mengenai 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudara tahu itu ya? Anak kecil mempersembahkan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Nah setelah selesai, lalu mamanya tanya, "Nak, kalau kamu besar nanti, mau nggak kamu mempersembahkan diri seperti papamu, seperti anak kecil ini? Mempersembahkan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Mempersembahkan diri sama seperti papamu menjadi pendeta." Dia langsung jawab, "Saya tidak mau jadi pendeta, Mama." "Loh, kamu tidak mau melayani ya?" "Tidak, saya mau melayani, tapi saya nggak mau jadi pendeta, saya mau jadi pilot." "Oh, jadi pilot bagaimana? Jadi pilot melayani?" Mama nggak tahu bisa. Saya naik di udara, saya akan lihat dari bawah atas. Kalau ada anak-anak nakal, saya laporin sama Tuhan Yesus." Mamanya mau ketawa mendengar, tapi firman Tuhan masuk ke dalam hati anak. Benih firman Tuhan masuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tahu apa itu makna pelayanan. Sekarang saudara, walaupun tidak ada satu anak saya menjadi pendeta seperti saya. Tetapi dari segi pelayanan saudara, tidak usah saya ajar. Mereka bertanggung jawab. Mengapa tidak jadi pendeta? Bukan saya nggak ingin mereka menjadi pendeta, saya ingin sekali. Untuk hal-hal yang lain saya boleh paksakan, tapi untuk menjadi pendeta saya tak boleh paksakan. Karena saya tahu, seorang menjadi seorang hamba Tuhan, harus jelas panggilan Tuhan. Kalau tidak, jangan. Dan ini harus dia dapat dari Tuhan. Tidak boleh oleh siapapun, termasuk orang tua. Saya sharingkan pada anak-anak. Anak saya pinter itu. "Papa, kalau Papa paksa saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau taat. Sebagai respek saya pada orang tua. Cuma Papa kan tahu, kalau saya terpaksa menjadi hamba Tuhan tanpa mendengarkan panggilan Tuhan, akibatnya bagaimana Bapak tahu kan? Saya tahu. Sebab itu saya tidak pernah memaksa. Dia menjadi anggota jemaat biasa. Semuanya pernah jadi majelis. Tapi yang jelas yaitu, di samping mereka mempunyai kehidupan yang boleh dibanggakan, dan pelayanan mereka tidak pernah didorong. Mereka lakukan. Walaupun banyak pekerjaan untuk pelayanan dia utamakan. Kenapa saudara? Karena anak ini dari kecil sudah dididik, diarahkan ke jalan yang benar. Ini tidak akan terjadi dengan begitu saja. Jerih payah, doa, pengajaran orang tua itu ditanamkan bukan 1-2 hari, sepanjang hidup anak itu. Terakhir saudara, sabar sedikit ya. Jam 11 sudah. Panjang sekali ya. Boleh satu lagi? Boleh ya. Satu lagi yang terakhir. Kalau saudara melaksanakan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan jaminan, janji, anak ini bukan saja berjalan di jalan yang benar, sampai tua pun dia tidak akan meninggalkan jalan itu. Ini bukan pendeta Paulus Daun yang katakan. Kalau saya katakan saudara nggak usah percaya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan,
saudara harus mengatakan amin dan ya. Ini bukan aja firman Tuhan, ini juga janji. Tetapi janji Tuhan ini akan terwujud apabila kita melaksanakan apa yang difirmankan. Banyak orang Kristen hanya mau janji Tuhan. Mau bahagia, mau begini, mau begitu, tetapi tidak melaksanakan. Bukan Tuhan ingkar janji, bukan. Tuhan tepat janji dan pasti yang melanggar itu bukan Tuhan tapi kita. Di dalam bulan keluarga ini, saudara, saya fokus memberitahukan bagaimana mendidik anak-anak. Bukan pakar pendidikan, saya tidak. Bukan saya hebat, tidak, saudara. Tapi ini firman Tuhan yang mengajarkan dan saya mentaat dan menjalankan dan saya bersyukur sampai saat ini. Keluarga besar Daun Family penuh dengan kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada masalah. Tidak ada hambatan, banyak, saudara. Saya sudah menulis buku itu. Sedang dalam penulisan. Saya beri judul Suka Duka Seorang Hamba Tuhan. Itu riwayat kehidupan saya. Dari belum percaya sampai tua begini itu akan saya buat itu semua. Saudara akan melihat pergumulan luar biasa. Apalagi menjadi gembala sidang, ketua sinode. Saudara baik, tidak ada orang puji. Begitu sedikit tidak baik, waduh, caci makian keluar itu. Itu saya dengar dan rasakan sakitnya minta ampun, saudara. Tapi saya bersyukur sampai saat ini saya merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena firman Tuhan bukan saja saya baca, saya beritakan, dan saya laksanakan dalam kehidupan khususnya di dalam hal mendidik anak. Saudara mau bahagia, keluarga saudara? Saudara mau anak-anakmu menjadi orang yang berguna? Bisa menyumbangkan hidup mereka untuk masyarakat, khususnya untuk Tuhan? Dengarkanlah firman Tuhan. Mengertilah akan firman Tuhan dan laksanakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ada kalanya manis seperti madu, tetapi ada kalanya pahit seperti empedu. Tapi kami bersyukur firman itu bukan saja berbentuk tulisan tetapi hidup tatkala kami melaksanakannya. Dan kami akan melihat nilai-nilai yang luar biasa di dalam firman-Mu. Berkat yang tersembunyi yang luar biasa pun bisa kami alami di dalam kehidupan nyata kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi orang tua yang mempunyai anak. Mohon berikanlah hikmat akal budi. Firman-Mu bukan hanya berhenti di telinga mereka, di hati mereka, tapi tolong berikan kekuatan, kemampuan menjabarkan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata, khususnya di dalam hal mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali.